Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat kembali bertatap muka di masjid ini dalam rangka melakukan salat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan kajian tentang tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dari majelis ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di atas dunia ini dan juga untuk kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Kemudian selanjutnya, hadirin sekalian, mari sama-sama kita perbanyak salawat dan salam tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat memperoleh syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, sampai pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membicarakan surat An-Naba sampai pada ayat ke-25. Dan dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semua bahwa orang-orang yang disiksa di dalam neraka jahanam akan diberikan siksaan yang lain berupa minuman yang bernama hamim, yaitu cairan yang sangat panas. Kemudian selain itu, kepada mereka yang tinggal di neraka jahanam tersebut juga akan disuguhkan minuman yang lain yang bernama ghassaq, yaitu cairan yang sangat menjijikkan karena bersumber dari darah dan nanah dan cairan yang keluar dari tubuh orang-orang yang disiksa di dalam neraka tersebut. Hadirin sekalian yang saya muliakan, adanya siksaan yang berat dan minuman-minuman yang tidak akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia, sesungguhnya
hal ini adalah balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ditegaskan pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jazaa'u wifaqa. Siksa demi siksa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ada di neraka jahanam itu adalah siksa yang setimpal. Jamaah sekalian yang saya muliakan, dari ayat yang mulia ini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siksa yang ditimpakan kepada penduduk neraka adalah setimpal. Hal ini seperti ditegaskan oleh Mujahid, hadhil uqubatu wafqa a'malihimul fasidati allati kanu ya'malunaha fid dunya. Adanya siksa yang berat yang akan dirasakan oleh penghuni jahanam, sesungguhnya hal itu sesuai, setimpal dengan apa yang dilakukan mereka pada saat mereka hidup di atas dunia. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, dari ayat ini yang mesti kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan azab kelak di dalam neraka, sekalipun azab itu pedih, sekalipun azab itu sangat berat, sesungguhnya itu adalah bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang bermaksiat. Artinya azab yang berat itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab melebihi dari kekafiran atau kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Makanya di dalam ayat ini hadirin sekalian, ketika Allah membicarakan balasan berupa siksa di dalam neraka, Allah menghilangkan kalimat Rabb, jazaa'am wifaqa. Mereka akan diazab dengan azab yang setimpal. Lalu apabila kita perhatikan, ketika Allah berbicara tentang balasan yang akan diberikan kepada orang-orang beriman kelak di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya nanti dengan menggunakan kalimat Rabb, jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Orang-orang beriman kelak di surga akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan yang sangat besar. Artinya, kenikmatan surga yang akan diberikan kepada orang-orang beriman melebihi dari kadar kebaikan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Jadi kalau misalkan kita berhasil masuk surga nantinya ya Pak ya, lalu kita hitung-hitung jumlah ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini,
dengan balasan nikmat yang akan diberikan oleh Allah kelak di surga tidak berbanding lurus. Sesungguhnya nikmat surga itu berlipat-lipat ganda. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, seperti dibacakan oleh imam kita tadi Pak ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang datang bertemu dengan Allah kelak di yaumil akhir dengan membawa kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali lipat. Jadi amalan kita di dunia ini dibalas oleh Allah jika itu kebaikan dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Nah, adapun amalan-amalan keburukan yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini, sesungguhnya balasannya kelak di akhirat setimpal. Sekalipun azab itu besar, nah besarnya azab itu disebabkan karena maksiat yang dilakukan juga besar. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang akan menjadi penghuni jahanam itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka jahanam itu adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang akan menjadi penghuni jahanam. Dan perlu kita ketahui bahwa urusan keimanan kepada Allah adalah merupakan persoalan yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena besarnya lah urusan keimanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atau mengutus rasul-rasul yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengutus nabi-nabi yang banyak. Disebabkan karena besarnya lah persoalan keimanan ini hadirin sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab dari langit. Allah sengaja menurunkan suhuf-suhuf kepada nabi-nabi, karena masalah keimanan bagi Allah adalah masalah yang sangat besar. Maka apabila ada orang yang menganggap keimanan ini bukan persoalan besar, sehingga ia mudah saja untuk menolak beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rukun-rukun iman yang lain, makanya bagi mereka ditimpakan azab yang sangat besar, karena sesuai dengan besarnya kejahatan mereka ketika mereka menolak keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, yang menjadi penghuni jahanam itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa dosa syirik juga merupakan persoalan yang sangat besar bagi Allah. Maka oleh sebab itulah hadirin sekalian, seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah, basis dari dakwah mereka adalah menegakkan tauhid, mengajak seluruh manusia agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Disebabkan karena persoalan tauhid ini sesuatu yang besar bagi Allah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan proyek besar yang bernama penciptaan manusia dan jin. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, manusia dan jin diciptakan oleh Allah semata-mata untuk
menyembah kepada Allah. Yang dimaksud dengan menyembah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, hadirin sekalian, Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan menciptakan makhluk yang bernama jin, makhluk yang bernama manusia, kecuali untuk tujuan besar, yaitu supaya mereka mengabdikan diri, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, apabila ada seseorang di antara kita yang masih saja melakukan kesyirikan kepada Allah, masih saja melakukan hak ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat besar. Makanya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya, seperti dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, sekali waktu Nabi kita ditanya oleh sahabat-sahabat, dosa apa yang paling besar? Kemudian hadirin sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah ketika engkau menjadikan sesuatu yang lain sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan engkau. Jadi apabila seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kata Nabi ini adalah merupakan dosa yang sangat besar. Dosa ini menjadi besar karena ini merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Maka disebabkan karena dosa syirik ini adalah dosa yang sangat besar, maka nanti ketika mereka dimasukkan ke dalam Jahannam, mereka pun akan mendapatkan azab yang setimpal, azab yang besar, azab yang berat. Kemudian hadirin sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan tentang dosa syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innash syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kezaliman yang sangat besar, adalah kejahatan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin sekalian yang saya muliakan, orang ketiga yang akan menjadi penghuni Jahannam adalah orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Apabila maksiat ini tidak ditaubati, maka sesungguhnya maksiat ini akan dibersihkan dulu di dalam neraka. Nah, maksiat juga merupakan sesuatu yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang melakukan maksiat, maka sesungguhnya hadirin sekalian, ia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ia sedang mengurangi kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya maksiat-maksiat ini akan diperhitungkan kelak dan akan dibalas dengan azab di Jahannam, tentunya dengan azab yang setimpal dan terukur. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dari ayat yang tadi kita sampaikan, intisari yang mesti kita petik,
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, adalah Tuhan yang maha adil terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala putusan-putusan terkait dengan balasan yang pantas untuk kita berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, tidak boleh bagi orang-orang yang beriman memiliki keyakinan bahwa Allah itu memiliki sifat zalim, karena sesungguhnya Allah maha suci dari sifat buruk tersebut. Disebabkan karena Allah maha adil, sesungguhnya seluruh manusia kelak setelah divonis sebagai penghuni neraka, setelah divonis sebagai penghuni surga, semuanya mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha adil dalam memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang tadi disiksa di dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan adanya hari pembalasan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang disiksa di dalam neraka jahanam, ternyata faktor penyebab sehingga mereka masuk ke dalam neraka tersebut dikarenakan mereka tidak beriman kepada hari akhirat atau hari pembalasan. Hadirin sekalian, jamaah yang saya muliakan, beriman kepada hari pembalasan atau hari akhirat, ini merupakan salah satu rukun iman yang mesti diyakini oleh orang-orang yang beriman. Jika salah satu dari rukun ini ditolak oleh orang-orang yang mengaku beriman, maka sesungguhnya ia bukanlah orang yang beriman. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada seluruh rukun-rukun iman, ini adalah paket yang mesti ada di dalam hati kita. Nah, kalau misalkan kita beriman kepada Allah, lalu terhadap hari akhirat kita tidak percaya, maka sesungguhnya ketidakpercayaan kita terhadap hari akhirat akan membuat keimanan kita menjadi rusak, akan membuat amalan-amalan kita tidak berkualitas. Makanya di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan motivasi agar kita mau melakukan amal-amal soleh, di mana Nabi memberikan motivasi dengan mengungkit keimanan terhadap hari akhirat. Sebagai contoh, misalkan di dalam hadis sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billah, barang siapa yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka ia hendak berkata-kata baik. Kalau misalkan ia tidak mampu untuk berkata-kata baik, maka hendaklah ia diam.
Nah, ini kebaikan yang pertama, Pak. Ternyata untuk mampu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, nah ini motivasinya mesti ada keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhirat. Jadi dengan demikian, keimanan terhadap hari akhirat itu adalah sesuatu yang akan membuat kita semakin tertarik untuk melakukan amal-amal saleh. Makanya ulama-ulama kita mengatakan, hadirin sekalian, seperti di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan hari pembalasan. Mengharapkan di dalam ayat ini Allah sebutkan dengan kalimat yarjun. Kalimat yarjun yang familiar untuk kita adalah roja. Ya Pak ya. Jadi roja dengan yarjun, nah ini sama satu akar kata. Nah, adanya yarjun atau adanya roja, hal ini bisa kita dapatkan jika kita memiliki keimanan kepada Allah. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, seseorang baru bisa memiliki sifat roja. Seseorang baru bisa memiliki sifat khauf. Roja, ia berharap balasan kebaikan-kebaikan dari Allah. Khauf, ia takut ama balasan-balasan keburukan dari Allah. Nah, ini adanya dua hal ini mesti diawali dengan keimanan yang baik kepada Allah terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita beriman kepada Allah, kondisi keimanan kita belum baik, maka ini tidak mungkin bisa melahirkan roja. Kondisi keimanan yang tidak baik tidak mungkin bisa melahirkan rasa takut. Maka adanya harapan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan, adanya rasa takut kepada Allah agar supaya terhindar dari ancaman-ancaman keburukan, ini mesti didasari kepada iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ia berbicara tentang puasa Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan keimanan yang baik, kemudian ia berharap kebaikan, balasan, ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, coba perhatikan hadirin sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis ini yang pertama kali disebutkan oleh Allah adalah imanan. Barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan yang baik, baru kemudian setelah itu Allah menyebutkan harapan. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kembali seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa adanya harapan, adanya khauf, nah ini mesti dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di neraka jahanam adalah orang-orang yang tidak berharap balasan kebaikan di akhirat. Adalah orang-orang yang tidak takut azab kelak di akhirat. Inilah orang-orang yang akan menjadi penghuni jahanam. Dan hal ini terjadi sesungguhnya disebabkan karena mereka tidak memiliki keimanan yang sempurna terhadap rukun iman yang ada, terkhusus beriman kepada hari akhirat.
Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, intisari yang mesti kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa kita mesti selalu memperbaiki kondisi keimanan kita terhadap akhirat. Karena keimanan terhadap akhirat, seperti kita jelaskan tadi, adalah motivasi yang paling dahsyat sehingga kita bisa melakukan amal-amal salih, bisa melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap manusia pasti memiliki harapan dari apa yang ia lakukan. Manusia pasti memiliki keinginan dari apa yang ia lakukan. Kita sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah, sungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Harapan kita hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan balasan yang baik berupa surga, supaya kita dapat bebas dari ancaman azab yang luar biasa, yaitu neraka jahanam. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebab kedua sehingga sebagian manusia dimasukkan ke dalam neraka untuk disiksa, yaitu dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, seperti ditegaskan oleh Allah di ayat berikutnya, Allah berfirman, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Orang-orang yang berada di dalam api neraka tersebut adalah orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kidzaba, dengan dusta yang bersangatan. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat yang mulia ini Allah jelaskan bahwa sebab kedua sehingga seseorang akan diazab nanti di dalam neraka, yaitu apabila seseorang mendustakan ayat-ayat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita terdiri dari dua macam. Ayat yang pertama adalah ayat syariah, ayat-ayat yang menunjukkan aturan-aturan yang sifatnya syariat yang mesti kita jalankan. Kemudian yang kedua, ayat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ayat al-kauniyah, yaitu ayat-ayat yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang akan menjadi penghuni jahanam itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat yang pertama, yaitu ayat syariah. Seperti kita ketahui bahwa ayat-ayat syariah itu sesungguhnya telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis yang telah sampai kepada kita. Maka apabila ada ketentuan syariat yang ada di dalam Al-Quran, ketentuan syariat yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi kepada kita, kita dustakan, kita ingkari, kita rubah, maka sesungguhnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang pendusta. Dan orang-orang yang mendustai ayat Allah, ayat-ayat syariah, mereka adalah orang-orang yang diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua,
Apabila seseorang mendustakan ayat-ayat kauniyah, nah ini juga termasuk salah satu sebab sehingga seseorang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jahannam. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti langit, seperti bumi, maka ini semuanya mesti membawa kita menuju keimanan kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, lalu di dalam ayat kita memahami ada hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka jika ini kita lakukan, jika ini kita amalkan, maka sesungguhnya hal ini pun akan membawa kita menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita betul-betul orang yang beriman terhadap ayat-ayat syariah, beriman kepada ayat-ayat kauniyah, maka insya Allah kitalah orang-orang yang akan diselamatkan dari ancaman azab yang sangat berat yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang menjadi penghuni jahannam. Hadirin sekalian jamaah yang saya muliakan, inilah inti kajian kita pada malam ini. Berusahalah untuk mempelajari ayat-ayat syariah, ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Berusahalah untuk mentadabburi alam semesta ini agar kita mendapatkan keimanan, agar kita mendapatkan tauhid, bahwa tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan seperti ini, insya Allah surga yang akan menjadi balasan bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.